بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ya wal ikhwa wal akhawat, hayakumullah wa baraka fikum. Kita pada pertemuan ini melanjutkan pembahasan wasiat as-sughra di Syekh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah seorang alim dari negeri Syam, tinggal di kota Damaskus sekian ratus tahun lalu. Pada masa orang datang ke Damaskus untuk menuntut ilmu, jadi para ulama berkumpul di kota itu. Dan pada zaman itu negara-negara Islam diserang oleh Al-Mughul, Genghis Khan dan teman-temannya. Jadi umat Islam pada zaman itu ada banyak cobaan, banyak ujian, banyak musibah. Sebagian negara mereka dijajah oleh musuh Islam, tetapi mereka tidak putus asa. Maksudnya kaum muslimin tidak putus asa dan tidak berhenti belajar agama. Bahkan mereka menambah semangat belajar agama. Dan para ulama tetap mengajar seperti biasa. Dan itu zamannya Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Dan beliau punya kawan-kawan dari para ulama yang sangat terkenal, seperti Syekh al-Muhaddith Al-Hafidh Al-Mizzi, kawan belajar beliau, dan seperti muridnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Kathir dan Adz-Dzahabi dan Ibn Abdul Hadi. Ini semuanya diakui keilmuannya, dan karyaan mereka itu semuanya dibaca sampai hari ini. Dan mereka mutafanninun. Mereka bukan spesialis dalam satu bidang, walaupun masing-masing punya spesialisme, tapi mereka ulama mutafannin, ulama yang punya perhatian terhadap ilmu atau bidang ilmu yang lebih luas daripada satu bidang ilmu. Mereka memperhatikan pembelajaran akidah, dan ada karya-karya tentang akidah. Sampai Imam Adz-Dzahabi yang terkenal sebagai muhaddits, ahli hadis, beliau punya karya di sejarah, kemudian di akidah, kemudian ada pembahasan fikih. Dan buku-buku beliau, kitab beliau tentang ilmu hadis itu sangat terkenal, sampai hari ini masih jadi rujukan. Demikian juga Ibnu Kathir yang terkenal tafsirnya dan kitab sejarahnya Bidayah wa Nihayah, dan punya karya di bidang hadis dan mustalah hadis.
Dan beliau seorang mufti di mazhab Imam Syafi'i, punya karyaan kitab-kitab yang sangat bagus di bidang fikih dan usul fikih dan semisalnya. Dan di dalam kitab beliau atau ilmu beliau nampak ilmu Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah, apalagi dari sisi akidahnya. Dan tilmid yang khas, murid khas Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah itu Ibn Qayyim. Beliau mengumpul apa yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, kemudian meringkaskan dan struktur lagi, kaji ulang, dan punya kajian yang sangat bermanfaat di bidang akidah, di bidang fikih, di bidang tafsir, di bidang hadis, di bidang-bidang yang lain. Ini menunjuk bahwasannya Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah ini punya murid-murid yang berberkah. Murid-murid yang berberkah. Dan beliau diuji di hidup beliau hingga tidak menikah. Tidak menikah. Dan berapa kali di penjara karena pendapat beliau, pendapat fikih atau pendapat dalam akidah. Dan punya musuh-musuh yang banyak dari kalangan ahli beda dan semisalnya, dan orang yang iri dan hasad. Dan itu juga terjadi di antara para ulama dan penuntut ilmu. Bahkan terjadi di antara para umara, para penguasa, dan masing-masing punya kepentingan. Tapi itu semuanya tidak melarang beliau atau menghalang beliau untuk tetap menulis dan mengajar. Dan karyaan beliau itu sangat banyak. Kitab-kitab Ibn Taimiyah banyak sekali. Dan banyak dari karyaan beliau, kitab yang terkenal, beliau menulis waktu beliau di penjara. Beliau sebenarnya itu senang di penjara. Jadi mana ada yang senang untuk di penjara? Tapi beliau diberikan izin untuk membawa kitab dan penanya. Dan beliau tetap meneliti. Jadi ada waktunya. Tidak sibuk dengan urusan dunia atau melayani manusia. Jadi ada waktu untuk membaca, untuk meneliti, untuk menulis. Kemudian diambil kitab beliau. Tapi beliau mulai menulis dari hafalan beliau yang sangat kuat. Akhirnya pada akhir hidupnya sampai pena dan alat tulis itu diambil dari beliau, tapi beliau tidak berhenti. Beliau tetap mengajar kepada orang yang datang kepadanya, minta fatwa. Dan fatwa-fatwa beliau itu dicatat oleh murid-muridnya. Hingga akhir hidup beliau sibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan tilawat Al-Quran sampai meninggal dunia. Beliau berkata di Risalah Al-Wasiyat As-Sughra, wasiat yang ringkas, beliau berkata, "Wadzunubu yazilu mujibaha." Saya baca dulu dalam bahasa Arab jangan. Beliau berkata, "Wadzunubu yazulu mujibuha bi asya. Ahaduha at-taubah, والثاني الاستغفار من غير توبة فإن الله تعالى قد غفر له إجابة لدعائه إن لم يتب. إذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. والثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارة المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان ومظاهر، مرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك لبعض إجاباته، أو قاتل سيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس، هي هدي، عتق، وصدقة، وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في تكفير صلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبي، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعد الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل العلم والدين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا حجر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فخذتم كالذي خاضوا. فبهذا شواهد أو لهذا شواهد في صحاح والحسان. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. Beliau berkata, dosa-dosa bisa terhapus dengan beberapa faktor berikut. Yang pertama, taubat. Yang kedua, istighfar tanpa taubat. Karena Allah terkadang mengampuni seorang atas doanya meskipun belum bertaubat. Jika bertaubat dan istighfar terkumpul, maka ia sempurna. Yang ketiga, amal soleh sebagai kafarah. Adapun kafarah muqaddarah seperti kafarah al-muqayyad dan ada yang lain. Beliau maksud di sini, kita semuanya berdosa, tidak ada yang selamat dari dosa. Tidak ada yang selamat dari dosa. Seorang yang selamat dari dosa yang itu seperti menjadi malaikat, dan manusia itu bukan malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala justru ingin mengampuni orang yang berbuat dosa. Dan manusia dari tabiatnya dia akan berdosa dan salah. Karena dia punya syahwat dan dia ada kejahilan, dia bisa lupa, bisa dimanipulasi. Kemudian ada musuhnya dari kalangan syaitan, dari jin dan manusia ada syaitan yang memanipulasinya. Jadi manusia itu semuanya salah atau bisa salah. Tidak ada yang sempurna. Tapi orang yang terbaik itu orang yang segera bertaubat, bersuka bertaubat, walaupun berulang-ulang. Walaupun berdosa kemudian bertaubat, kemudian berdosa kemudian bertaubat, dan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits qudsi dari Allah Subhanahu wa taala berkata, kullu bani Adam khata', atau itu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hadits qudsi. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu sering salah,
sering berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu orang yang bertaubat. Jadi dosa itu yazulu mujibaha, konsekuensi dari dosa itu bisa dihapus. Konsekuensi dosa itu bisa dihapus. Maksudnya dengan konsekuensi dosa, seorang berdosa biasanya dia berhak untuk dapat apa? Iqab. Dihukumi Allah Azza wa Jal. Karena buat salah. Sama dengan seorang bapak sama anaknya. Kalau bapaknya bilang jangan melanggar, jangan melakukan ini dan begitu. Kemudian anaknya melanggar, itu ada strafnya. Ada konsekuensinya. Tapi itu juga bisa dimaafkan. Seperti seorang bapak atau ibu memaafkan anaknya ketika salah. Tidak selalu berikan iqab, berikan hukuman. Kalau itu dalam manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka memaafkan dan mengampun. Tapi setiap pelanggaran seharusnya ada iqabnya. Berhak untuk iqab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memaafkan. Jadi konsekuensi dari dosa itu, iqab, itu bisa dihapus dengan penghapus-penghapus yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat banyak. Di antaranya at-taubah, bertaubat. Bertaubat dari sisi bahasa itu ar-ruju', kembali. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada ketaatan. Yang kedua itu al-istighfar. Itu al-istighfar. Jadi seorang beristighfar. Apa bedanya di antara taubat dan istighfar? Taubat itu hanya ada 3 syarat. Yang pertama, 3 persyaratan. Yang pertama, menyesal. An-nadam. Kalau orang tidak menyesal itu bukan taubat. Benar-benar mau menyesal. Rasa salah, mengakui salah. Tempatnya itu di mana? Di dalam hati. Ingin kembali. Pernah menyesal. Kemudian yang kedua, al-iqla' 'ani dzamb. Jadi tidak melakukan kesalahan itu lagi, tidak berhenti melakukan kesalahan tersebut. Karena taubat itu belum ada kalau orang yang masih melakukannya. Dia menyesal, mana bisa menyesal kalau dia masih terus melakukannya. Jadi berhenti apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, al-azm fi adam al-auda ilai. Jadi seorang sungguh-sungguh ingin tidak kembali kepada dosa tersebut lagi. Jadi rasa menyesal, mengakui dia salah. Kemudian berhenti. Misalnya seorang merokok, dia menyesal, tidak mau melakukan lagi. Tapi kemudian juga berhenti. Harus berhenti. Jangan beli lagi. Kemudian berkata, saya menyesal, tapi masih terus. Satu kali menyesal, tapi terus tidak berhenti. Itu bukan taubat. Taubat itu seorang berhenti. Kemudian yang ketiga, setelah itu, dia benar-benar tidak mau kembali kepada dosa itu. Walaupun dia terjatuh dalam itu. Mungkin datang syaitan pada satu hari, atau mungkin dalam keadaan dia lemah, udah tertarik lagi, kembali lagi kepada dosa tersebut. Tapi pada awal taubatnya dia tidak mau melakukan itu lagi. Itu namanya bertaubat.
Dan ini semuanya tempatnya di mana? Tempatnya di dalam hati. Al-istighfar itu di atas lisan. Itu di atas lisan. Jadi Syekh di sini juga bilang wathani al-istighfar min ghairi taubah. Seseorang beristighfar tanpa taubat. Dosa bisa dihapus atau konsekuensi dosa bisa dihapus dengan hanya istighfar walaupun tidak ada taubatnya. Subhanallah. Fa inna Allah qad yaghfiru lahu ijabatan li du'ai. Karena Allah terkadang mengampuni seorang atas doanya, yang diminta ampun. Wa illam yatub, walaupun dia tidak bertaubat, tidak menyesal, masih melakukan dosa tersebut, kemudian tidak ada niatnya untuk berhenti, tapi dia beristighfar. Jadi dosa itu bisa diampuni. Dan ini berlaku untuk dosa kecil, bukan dosa besar. Kaba'ir dzunub tahtaju ila taubah. Dosa-dosa yang besar, al-kaba'ir, seperti zina, seperti bunuh, seperti syirik, itu semuanya butuh kepada taubat. Tapi dosa yang kecil yang kita melakukan, kadang-kadang tidak sengaja, kadang-kadang sengaja, itu bisa diampuni dengan banyak hal. Di antaranya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sampai ada kesalahan, itu meninggal, karena seperti dalam sholat. Dalam sholat. Seharusnya dalam sholat itu khusyuk atau tidak? Khusyuk, tidak mikir sesuatu yang lain. Tapi hampir tidak ada sholat kecuali kita mikir sesuatu yang lain. Walaupun 1 detik. Walaupun itu sudah sholatnya sudah beruntung. Itu sudah Masya Allah. Tapi sering pikirannya ke sini atau ke sana. Kemudian kembali lagi. Sungguh lagi. Khusyuk lagi. Kemudian sujud. Pikir sesuatu yang lagi. Ini semuanya, ini bukan dosa, tapi ini kesalahan, kekurangan dalam sholat. Kurangan. Setelah sholat, apa yang kita melakukan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Langsung beristighfar. Kenapa? Karena dalam sholatnya banyak kekurangan. Untuk menutupi kekurangan dan menghapus apa yang kita melakukan. Jadi istighfar walaupun tanpa taubat itu ada faedah besar, bisa menghapus sebagian dosa walaupun belum menyesal dan belum berhenti. Fa idza ijtama'at at-taubah wal istighfar fa huwa al-kamal. Tapi jika taubat dan istighfar terkumpul, maka itu sempurna. Itu sempurna. Dan subhanallah, kalau kita mengingat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu di dalamnya terkumpul 2 hal, taubat dan istighfar. Itu yang paling sempurna. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Itu yang paling sempurna. Seseorang walaupun dia berbuat salah, kemudian bertaubat, kembali lagi, berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, kemudian melakukan lagi, kemudian bertaubat dan beristighfar, kemudian jatuh lagi dalam dosa itu menunjuk bahwasannya orang itu ingin kebaikan walaupun dia lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuninya. Datang dalam satu hadis, innal 'abda la yudhnib fayastaghfir fayaghfar lahu thumma yudhnib fayastaghfiru fayaghfar lahu thumma zala yudhnibu fayastaghfir hatta yaqulu Allah azza wa jalla if'al ma syi'ta wa qad ghafartu lak. Ada seorang hamba, kita tahu itu siapa, tidak semuanya, tapi bisa jadi sebagian hamba. Sungguhnya ada seorang hamba,
berbuat dosa, kemudian dia beristighfar, kemudian diampuni dosanya. Kemudian kemudian dia berbuat dosa, kemudian beristighfar, kemudian diampuni dosanya. Kemudian dia berbuat dosa lagi, kemudian beristighfar lagi dan bertaubat. Hatta yaqulullah, sampai hingga Allah berkata, if'al ma syi'ta. Lakukan apa yang kamu inginkan. Faqad ghafartu lak, aku telah mengampuni dosamu. Ini tidak secara mutlak, tapi bisa jadi karena orang itu berusaha untuk jadi hamba yang baik dan Allah menerima taubatnya. Dan senang seorang hamba yang selalu kembali kepadanya. Karena orang yang tidak berbuat dosa atau rasa dia tidak salah, tidak ada kekurangan, itu orang yang sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang sombong. Bahkan orang yang sombong atau kagum dengan kesolehannya, ibadahnya, itu dia tidak akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sebenarnya alaqatuhu, hubungan dengan Allah itu lemah. Dia rasa hebat, rasa berhak untuk masuk jannah, masuk surga, rasa berhak untuk dapat pahala, rasa seperti orang yang seperti Qarun. Wa'utita ala ilmin indi. Ini aku salah karena aku bisa sholat begini dan begitu, menjauhi ini dan menjauhi itu, tidak berbuat dosa. Aku bisa menjaga sholat, aku bisa menjauhi perempuan dan ini karena aku saleh. Apa? Hebat. Itu bukan karena kamu, tapi karena kehendakan Allah Azza wa Jalla dan taufiknya. Itu karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai seorang yang ketika berbuat dosa dia kembali kepada Allah. Sering beristighfar karena hatinya terikat dengan Allah. Itu orang yang tawadhu, rendah hati, rasa kecil dan selalu butuh kepada petunjuk Allah Azza wa Jalla dan istighfar dan ampunannya dan maghfirat dan ampunannya. Jadi orang yang sering berdoa kepada Allah. Orang yang sombong, sudah ujub dengan diri sendirinya, ilmunya atau ibadahnya, dia jarang angkat tangan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dikhawatirkan itu istidraj. Dibiarkan sampai dia tidak akan dia melakukan dosa dan tidak akan kembali kepada Allah karena dia sudah rasa apa? Hebat dan besar. Jadi seorang ketika berdosa, dia tidak putus asa dari rahmatillah Azza wa Jalla karena sebagian kaum muslimin yang sebenarnya ada kebaikan di dalam hati, ada kebaikan, tapi mereka tidak punya ilmu. Mereka seperti tidak kenal Allah Azza wa Jalla dengan baik. Mereka putus asa. Kalau diajak, Pak, yuk kita sholat. Dibilang, aku sudah banyak dosa. Masa Allah menerima sholatku? Bertobat, Pak. Coba, aku sudah ini, begini dan begitu. Gak bisa itu. Saya kotor. Saya orang yang maksiat. Nggak boleh datang ke masjid. Saya biar aja saya di jalan. Nggak cocok saya sama orang yang soleh di saf yang pertama. Dia ada ingin kebaikan, tapi tidak kenal Allah Azza wa Jalla. Karena di antara nama Allah itu Al-Ghafurur Rahim. Dan Allah sebenarnya ingin setiap hamba kembali kepadanya dan mengampuni dosanya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah menghapus segala dosa. Mengampuni segala dosa.
wa anibu ilaikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Allah dengan inabah, bertaubatlah kepada Allah, wa aslimulah, serahkan diri kalian kepada Allah. Jadi dosa-dosa yang terjadi itu bisa dihapus dengan taubat dan istighfar. Nah, kalau berkumpul dua hal itu lebih utama dan lebih sempurna. Kemudian konsekuensi dosa itu juga dihapus dengan al-mukaffirat, al-amal as-salihat al-mukaffirah. Amalan soleh sebagai kafarah. Jadi al-kaffarat itu penghapus. Dan itu ada macam. Kita sudah belajar di pertemuan yang sebelum ini, amalan soleh secara mutlak bisa menjadi penghapus dosa, apalagi dosa kecil. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Karena ada sahabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya dia berbuat hal yang tidak layak dengan perempuan. Sudah putus asa, ya Rasulullah, masih ada taubat buat aku melakukan begini begitu, aku sudah binasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat itu untuk melakukan kebaikan dan salat. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Karena hasanat itu jadi amalan yang baik menghapus amalan yang buruk. Tapi ada amalan yang tertentu yang jadi kafarah, penghapus dosa. Ada yang muqaddarah, ada yang mutlaqah. Ada dua macam, al-muqaddarah dan mutlaqah. Muqaddarah yang disebut itu yang ditentukan. Al-muqaddar jadi seperti kafarat al-muqayyidah. Seperti kafarat al-muqayyidah yang sudah ditentukan menghapusnya, seperti seorang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Seperti seorang yang melakukan zihar sama istrinya, atau melakukan larangan di ritual haji. Ada kafarah tertentu yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kafarah al-muqaddara ini yang ditentukan itu justru khusus untuk pelanggaran yang tertentu. Pelanggaran yang tertentu. Seperti seorang berbuat hubungan suami istri siang hari Ramadan. Nah, itu diantara hal yang dilarang. Tapi beda dengan makan dan minum yang juga dilarang. Puasa itu dibatalkan dengan 3 hal. Yang pertama, makan. Kedua, minum. Tapi tidak ada kafarannya. Hanya seorang harus bertaubat. Kemudian qada, bayar 1 hari. Beristighfar. Tapi tidak ada dendanya. Kalau mungkin dengan istilahnya. Ini tidak ada kafaran, tidak ada dendanya. Tapi seorang melakukan hubungan suami istri pada siang hari Ramadan dalam keadaan berpuasa, dia yang pertama harus bertaubat. Yang kedua, beristighfar. Kemudian setelah melakukan itu, tetap dia hari itu tetap puasa.
terus puasa, nggak bilang ya, pagi bersama istrinya, kemudian setelah itu ya udah buka, makan minum aja sampai maghrib. Enggak, yamsikal yaum, harus juga puasa pada hari itu. Walaupun berdosa, walaupun sudah batal hari itu. Kemudian ada kafarannya, ada bayar dendanya. Ada bayar dendanya. Kemudian bayar dendanya apa? Puasa 2. Atau puasa 60 hari, 2 bulan turut. Jadi seperti itu, ada kafarat tertentu. Ya. Kemudian tetap itu hari harus diulang, harus diqada. Adzihar juga, seorang bilang ke istrinya, kamu seperti punggung ibuku atau semisalnya, atau kamu seperti uh, adikku. Jadi haram. Jadi tujuannya untuk mengharamkan istrinya seperti talak. Tapi tidak maksudnya talak. Ada kafarannya. Ada kafarannya. Itqur raqabah. Jadi membebaskan budak. Kalau tidak ada fasyamu syahrain mutatabi'in seperti yang disebut di surat Al-Mujadilah. Jadi puasa 2 bulan berturut. Dan ada kafarah untuk muhdarat al-hajj, misalnya melakukan pelanggaran di haji, perkara yang wajib, ada kafarannya juga. Ada pilihan antara membayar badana atau dam atau semisalnya. Al-muhim maksudnya di sini bukan membahas fikih. Ini maksudnya bahwasannya ada dosa dan pelanggaran yang ada kafarat tertentu, kayak denda tertentu yang bisa menjadi penghapus dosa tersebut. Kemudian ada yang lain yang dinamakan dengan kafarat al-mutlaqah. Kafarat al-mutlaqah. Kafarat yang bentuknya mutlak. Bentuknya mutlak. Secara umum. Dari sisi umum setiap amal soleh itu bisa menjadi penghapusnya. Tapi ada amalan yang disebut sebagai penghapus. Dan ada perkataan Umar di sini yang disebut fitnatul rajul fi ahlihi wa mali wa waladi wa jarihi tukaffirha salatu wa siyam. Jadi seorang melakukan dosa terkait dengan keluarganya atau hartanya atau anaknya. Jadi melakukan yang tidak pantas, melanggar syariat Allah Azza wa Jal. Apa yang jadi penghapusnya? Salatnya, puasanya, sedekahnya, amar bil ma'ruf nahi anil munkar dan semisalnya. Dan dalilnya sangat banyak. Sebagian ulama sudah berkumpul itu di dalam buku-buku yang sangat tebal. Dan di dalamnya juga ada hadis, ada dalil dari Al-Quran. Jadi beliau berkata, وَقَدْ دَلَ عَلَى ذَلِكَ Al-Quran. Ini didukung oleh Al-Quran. Wa ahadits sihah. Dan hadits-hadits yang sahih. Tentang amal-amal yang bisa menghapus dosa. Seperti salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Seperti Jumat. Seperti Ramadan. Seperti Hajj. Itu ada hadits-hadits tertentu. يعني صلاة الخمس إلى صلاة الخمس والجمعة إلى جمعة والرمضان إلى رمضان والحج إلى حج atau umrah ila umrah mukaffaratu fima bainahuma. Jadi itu menghapus apa di antara dua Jumat itu atau dua salat itu atau dua Ramadan itu. Atau hadis yang lafadznya barang siapa melakukan ini dan itu dia akan diampuni dosanya. Atau dosanya lalu diampuni. Jadi hadis seperti ini itu menunjukkan bahwasannya ada fadail amal, ada utamaan atau ada amal yang utama dilakukan yang bisa membawa
penghapusan dosa. Kemudian kita harus mengetahui bahwasannya seorang sangat membutuhkan itu. Jadi memberi perhatian pada hal ini sangat dibutuhkan oleh seseorang. Jadi ketika seorang sudah baligh, kata beliau, apalagi di zaman ini katanya, atau zaman yang semisalnya, zaman yang banyak fitnah yang mirip zaman jahiliyah, zaman yang sebelum datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Banyak fitnah, banyak syubhat, banyak syahwat. Susah seorang itu beristiqamah atas agama. Sangat gampang melakukan dosa. Kita mengakui bahwasannya zaman ini mirip. Ini Ibnu Taimiyah 700 tahun lalu berkata seperti ini. Apalagi zaman ini yang seorang ingin beristiqamah itu lebih sulit daripada seorang ingin berdosa. Dosa ini dimanapun. Di luar rumah, di dalam rumah, bahkan di bawah selimut. Di bawah HP. Sekarang semuanya bisa diakses, bisa dilihat. Dalam satu thaniyah, kalau orang Arab bilang thaniyah, ini 1 detik saja, itu seorang bisa cari dosa yang sangat besar. Dan Syekhul Islam ini bicara tentang zaman beliau. Beliau bilang ini zaman fitnah, zaman banyak orang berdosa, gampang berdosa. Apalagi zaman ini. Ingin minum khamar, tidak perlu cari pesan online. Cari narkoba, ada di situ juga. Cari porno, gampang sekali. Karena tanpa sengaja lihat hal yang haram. Ghibah dan namimah banyak sekali. Gosipnya dimanapun. Subhatnya juga sampai datang ke dalam kamar. Seorang ingin menjauhi dosa, menjauhi syubhat, syahwat, kurung diri sendiri di dalam kamarnya, tetap itu dosanya kejarnya ke dalam. Syaitan datang, dikejar oleh dosa. Bukan orang yang kejar dosa dan maksiat. Terbalik. Orang lari dari dosa dan maksiat, dikejar oleh dosa dan maksiat. Dimanapun. Tetapi manusia tetap ada kebaikan. Dan tetap ada yang di dalam hatinya ingin bertaubat dan ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan kita putus asa. Bahwasanya zaman ini udah begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala ahlaka an-nas faqad ahlakahum." Barang siapa berkata manusia sudah binasa, dia telah membinasakan mereka. Jadi sudah putus asa, sudah tidak menasihati mereka lagi. Huwa ahlakuhum, atau itu orang yang paling binasa di antara mereka. Jadi kita selalu positif. Jangan putus asa. Dan beliau berkata di sini, zaman beliau mirip dengan zaman jahiliyah. Bahkan, فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل العلم والدين قد يرتبط بالأمور الجاهلية بعدة الأشياء فكيف بغيرها. Sampai ahli ilmu, sampai para ulama, penuntut ilmu berjumus di dalam dosa dan syubhat dan syahwat. Apalagi orang yang tidak berilmu. Jadi kita harus memperhatikan penghapus dosa ini. Amalan saleh. Dan banyak bertaubat dan beristighfar. Kemudian justru melakukan cari amalan yang saleh yang justru menghapus dosanya. Dan minta hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena seorang ketika dia sudah baligh, dia harus memperhatikan, memperbaiki diri dan jangan putus asa. Dan dalam sahihain, dua sahih dari Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latabi'unna sunana man kana qablakum."
kalian pasti akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Hadwa quddati bil quddah. Selangkah demi selangkah hingga andai mereka masuk lubang dab, jadi kadal burung. Lau dakhluna hujra dab la dakhaltum. Kalian juga akan mengikuti masuk ke lubang kadal burung ini. Jadi para sahabat bertanya, jadi siapa Rasulullah SAW? Kalian, jadi umat ini akan mengikuti siapa? Apa maksudnya orang Yahudi dan Nasara? Beliau bilang, siapa lagi? Paman. Jadi mengikuti mereka. Dan ini hadits ini benarkan ayat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, fastamtamtum bi khalaqikum kama istamta'a alladhina min qablikum min khalaqihim wa khudtum kalladhi khadu. Maksudnya kalian bersenang-senang dengan bagian kalian seperti orang-orang sebelum kalian bersenang-senang dengan bagian kalian mereka. Jadi mereka saling bersenang, melakukan syahwat, ikut syahwat-syahwat. Orang lain buat syahwat, ikut mereka juga buat syahwat. Umat Yahudi dan Nasrani berbuat ada dosa yang terkait dengan syahwatnya, kaum muslimin juga ikut ke situ. Mereka berjual beli atau bertransaksi dengan riba, kaum muslimin juga ikut riba. Mereka senang pinjam online, juga pinjam online. Mereka juga suka melakukan hal yang keji di antara laki-laki dan laki-laki yang lain atau perempuan dengan perempuan yang lain. Ada dari kaum muslimin yang melakukan begitu juga. Ikut syahwat seperti mereka, ikut syahwat mereka. Wa khudtum kalladhi khadu. Jadi juga kalian khadu. Maksudnya di sini khadu, jadi masuk kepada syubhat-syubhat. Jadi bicara dan berdebat. Mendalami masalah-masalah yang sebenarnya jelas mereka mempermasalahkan tanpa ada alasan. Jadi mempersulitkan agama. Ikut dalam syubhat mereka juga. Dan dari kaum muslimin yang juga ada masalah takdir seperti orang Yahudi dan Nasara. Ada yang melawan pemerintah seperti Yahudi dan Nasara. Ada yang sembah kuburan dan orang wali seperti Yahudi dan Nasara. Ada yang mengikuti atau mengingkari sifat-sifat Allah seperti sebagian Yahudi dan Nasara. Ada yang mengagungkan manusia di atas kedudukannya seperti orang Yahudi dan Nasara. Seperti sama. Tetapi perbuatan ini terkadang dilakukan oleh sebagian orang khusus yang nisbatkan diri kepada agama. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama salaf seperti Ibn Uyainah. Banyak perbuatan-perbuatan Yahudi yang dikerjakan oleh sebagian ahli ilmu dari kita. Jadi ulama Yahudi punya ilmu. Secara umum Yahudi lebih memperhatikan agama mereka, mempelajari agama mereka. Dan mereka ada ulama yang tahu kebenarannya, tapi mereka tidak mengikutinya, bahkan ikut syahwatnya. Dan banyak perbuatan Nasara yang dikerjakan oleh sebagian ahli ibadah dari kita, kata Ibn Uyainah. Ahli ibadah, ahli zuhud, kelompok-kelompok sufi ekstrem itu mirip sekali dengan orang Nasrani. Melakukan apa yang dilakukan oleh Nasrani. Sebagian orang yang ingin jadi orang yang saleh, ahli ibadah, tapi tidak ada ilmu, berlebihan dalam ibadahnya, melakukan beda, tambah.
ada tambahannya. Ada yang inovasi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingin tambah. Seperti orang Nasrani ingin tambah. Tetapi mereka, apa yang sama di antara mereka? Mereka dua-duanya tidak punya ilmu. Itu maksudnya di sini. Nah, begitu juga orang yang memahami agama Islam yang hakiki di bawah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu menerapkan ilmunya tersebut untuk memahami keadaan kaum muslimin, maka ia melihat kebenaran ucapan Ibn Uyainah di atas. Jadi kalau orang benar-benar belajar agama, dia lihat yang terjadi kepada Yahudi, terjadi kepada kaum Nasrani, terjadi kepada kaum muslimin. Ada yang ikuti syahwat, ada yang ikuti syubhat, ada yang dari ahli ilmu, dari para ulama yang jadi fasik. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Fasik. Dan ada dari orang yang saleh, yang baik, tetapi dia melakukan apa yang tidak disyariatkan. Melakukan beda dan semisalnya. Dan ini perkataan Syekh al-Islam Ibn Taimiyah pada zamannya. Apalagi zaman kita. Apalagi zaman kita. Tetapi perkara yang sangat bermanfaat. Perkara yang sangat bermanfaat untuk orang Muslim, orang khusus, orang khas, maksudnya para ulama dan ahli ibadah. Dan orang awam itu al-ilm. Itu al-ilm. Itu belajar agama. Yang bisa menyelamatkan seorang itu membelajar agama. Sebenarnya yang paling bermanfaat itu belajar agama. Beliau berkata di sini, فَأَنْفَعَ لِلْخَاصَةِ وَالْعَامَّةِ الْعِلْمُ بِمَا يُخَلِّصُ النُّفُوسِ مِنْ هَذِهِ وَرَطَاتِ وهو اتباع السيئات الحسنات والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات. Jadi seorang perkara yang paling bermanfaat bagi seorang yang menisbatkan diri kepada agama atau menisbatkan diri kepada ilmu, bahkan kepada orang awam itu belajar. Itu ilmu. Itu membebaskan jiwanya dari kotoran jahiliyah. Dan ibu itu tidak lain adalah mengiringi dosa-dosa dan amal saleh. Dan amal soleh adalah apa yang diperintahkan Allah lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam berupa amal kebaikan dan akhlak dan sifat. Yang bisa membantu kita selamat dari kebinasaan karena berdosa dan syubhat dan syahwat itu ilmu. Kalau dia tahu amalan soleh itu menjadi penghapus dosa secara umum, kemudian bertaubat dan istighfar itu penghapus dosa. Dia harus tahu hukumnya seperti apa maksud taubat. Taubat kepada siapa? Dan siapa Allah? Sifat Allah seperti apa? Dia lebih takut sama Allah Azza wa Jal. Dia tahu bahwasanya rahmat Allah lebih luas daripada ghadab, daripada kemurkaan Allah. Kemudian seorang tahu di mana kafarat dzunub. Kafarat, penghapus yang tertentu. Kalau orang bersolat, dia itu jadi penghapus dosa. Dari umrah ke umrah, dari haji ke haji, dari Jumat ke Jumat. Penghapus dosa di apa yang dilakukan di antaranya. Atau menghapus dosa apa yang sebelumnya. Al-hajj al-mabrur laysa lahu
hilang. Nah, orang melakukan haji mabrur itu dia seperti apa? Orang yang kembali kepada negaranya seperti dalam keadaan tidak ada dosa sama sekali. Itu namanya diajarkan ilmu. Banyak kaum muslimin tidak tahu. Apalagi melakukan dosa yang tertentu, ada kafarat tertentu, mereka tidak tahu. Melakukan kesalahan dalam haji, ada kafarannya. Dia tidak mengetahuinya. Atau tidak bertanya. Atau melakukan hubungan suami istri waktu lagi sedang puasa. Dia tidak tahu hukumnya. Apa yang harus dilakukan. Jadi bagaimana seorang ingin dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jal dan dihapus dan dia tidak tahu caranya. Kemudian yang terakhir yang akan dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini di antara penghapus dosa itu ada al-masaib al-mukaffirah. Musibah-musibah yang menghapus dosa. Yang bukan dari amalan kita. Tapi dari kehendak Allah Azza wa Jal. Terjadi musibah, kesulitan, krisis dalam hidup seorang itu mukaffir dzunub, menghapus dosanya. Kemudian setelah itu masih ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang sangat luas. Jadi dosa yang belum diampuni, belum dihapus dengan amalan saleh, dengan taubah, dengan istighfar, dengan kafarah, dengan musibah, nanti hari kiamat masih ada rahmatillahi Azza wa Jalla. Masih ada kasih sayang Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hamba yang bertauhid dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullahi wasi'ah. Rahmat Allah itu sangat luas. Wa huwal ghafurur rahim. Kalau ada ghafur rahim, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita dan yudkhilana fi rahmati, memasukkan kita di bawah rahmatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك فيكم. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu, silakan. اللهم اغفر لنا عنا سيئاتنا وتب اللهم ظلمنا اغفر. Subhanallah, dalam Al-Quran itu banyak itu doa-doa istighfar, bertaubat. Jadi para nabi semuanya itu ada perkataan tertentu yang dinukilkan dalam Al-Quran. Sampai dari Adam, manusia yang pertama. Subhanallah. Kita sering baca tapi mungkin tidak mengamalkan di dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar dan bertaubat setiap majlis lebih dari 70 kali, lebih dari 100 kali. Dan beliau itu orang yang terbaik, yang tidak melakukan dosa. Allah tidak biarkan dia berdosa. Dosanya sudah diampuni. Rasulullah SAW bisa melakukan dosa kecil, tapi tidak dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa dia bertaubat dan istighfar dari itu. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sudah diampuni dosanya setelah lalu dan akan datang. Dan beliau masih beristighfar dan bertaubat. Dan bulan Ramadan yang dekat ini itu bisa menjadi penghapus dosa. Tapi dengan dua syarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana," barang siapa berpuasa bulan Ramadan, imanan wa ihtisaba. Dua syarat ini. Berpuasa bukan hanya berpuasa saja,
menahan diri dari makan dan minum dan jima. Bukan hanya lapar dan haus dan menahan syahwat, tetapi dengan iman. Jadi beriman bahwasanya puasa Ramadan ini rukun kedua atau rukun ketiga, rukun ketiga dari rukun-rukun Islam. Jadi wajib. Jadi seorang beriman bahwasanya puasa ini puasa wajib. Tidak ada pilihan. Sudah disyariatkan. Wahtisaban, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal dan rahmatnya. Dan mengharap balasan di dunia dan akhirat. Yang merupakan kebaikan di dunia dan masuk surga di akhirat. Tujuannya bukan untuk diet, mengurangi berat badan, atau intermediate fasting yang lagi tren sekarang, puasa 1 hari, buka 1 hari. Untuk apa? Bersihkan badan, sebagai pembersih, sehat, reset hormon gitu. Walaupun bermanfaat, puasa itu banyak manfaat dari sisi kesehatan, tapi puasa Ramadan itu bukan untuk kesehatan. Itu untuk Allah Azza wa Jalla. Itu karena Allah dan ingin dapat pahala dari Allah. Beribadah kepada Allah, bukan untuk kesehatan. Orang yang miskin tidak ada makanan juga berpuasa. Karena terpaksa. Tapi tidak ada niatnya beribadah kepada Allah. Jadi bukan ihtisaban. Bukan imanan, wala ihtisaban. Tapi seorang yang diampuni dosanya, man sama Ramadan, iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosanya yang telah lalu, itu orang yang beriman bahwasanya puasa itu wajib. Kemudian ingin dapat pahala dari Allah, beribadah kepada Allah, dan diampuni dosanya. Itu orang yang benar-benar puasa dan diampuni dosanya. Dan ini perlu disosialisasi di masyarakat. Kan kita kadang-kadang lalai, lupa juga. Sebagian orang puasa karena budaya. Orang lain puasa atau terpaksa. Atau tidak tahu tujuan puasa itu apa. Atau tahu tapi perlu diingatkan. Atau sebagian orang anggap Ramadan itu seperti bulan perayaan. Maksudnya banyak makanan dan minuman dan perhiasan dan ini dan itu. Hari itu ya, itu hari raya. Tapi bulan Ramadan itu bukan hari raya. Itu hari makanan tertentu, kumpulan keluarga, pesta, di pesta. Bagian orang sampai itu mungkin buat konser. Awalnya puasa, kemudian buat buka puasa konser. Langsung hapus pahalanya. Hilang. Demikian bahagia sudah bisa buka puasa, kira langsung nyanyi dan dansa dan konser dan main musik dan semisalnya. Kayak seperti keluar dari penjara. Puasa itu bukan penjara. Puasa itu ibadah. Puasa itu bukan penjara untuk seorang mukmin, tapi puasa itu ibadah. Lain dengan orang yang fasik, orang yang kafir. Puasa itu penjara atau demi kesehatannya, atau hanya hal yang merupakan budaya. Tapi seorang mukmin dia hanya ingin
dapat pahala dari Allah dan ridhanya. Ini artinya hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan ada riwayat yang lain, "Man qama Ramadan." Barang siapa salat bulan Ramadan. Dan salat qiyam Ramadan. Jadikan salat dalam bulan Ramadan, kalau maksudnya salat tarawih dan salat malam. Imanan wa ihtisaban ghufira. Atau dalam satu riwayat yang lain, "Man qama lailatul qadri." Barang siapa salat pada lailatul qadar, imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Tapi tidak ada yang tahu kapan itu lailatul qadar. Tanggal 27 ya itu diharapkan, tapi belum tentu. Para ulama dari zaman sahabat berselisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya tahu kapan itu Lailatul Qadar, kemudian dilupakan. Allah menghapus ilmu itu dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan kaum muslimin tidak hanya berdiri salat, tidak hanya bersungguh-sungguh dalam malam tertentu, tapi setiap malam di bulan Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Kalau tidak ada pertanyaan, ada. Siapa duluan? Assalamualaikum. Ya, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, dikatakan bahwa musibah itu dapat menghapus dosa. Ya, dan musibah itu kan macam-macam, Ustaz. Ya. Ada yang karena sakit atau bisnisnya gagal misalnya, macam-macam. Tapi juga ada dikatakan bahwa musibah itu juga mungkin dalam rangka mengangkat derajat seseorang. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu waktu kita mendapatkan musibah itu bahwa itu penghapusan dosa atau pengangkatan derajat? Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Saya jawab dulu. Pertanyaan ini jawab dulu, tafadhol. Wallahu alam, setiap musibah yang menjadi penghapus dosa otomatis juga menjadi mengangkat derajat. Seseorang ketika dihapus dosa, dia naik derajat. Karena dosa itu yang bikin dia turun derajat. Jadi tidak ada kontradiksi. Orang itu ada dan dia turun derajat karena dosanya. Kemudian kalau konsekuensi dosa itu dihapus, dia otomatis apa? Naik. Otomatis dia naik. Dia naik. Apalagi kalau orang itu dengan musibah itu bukan hanya dengan musibah, kemudian orang yang bersabar di atas musibah. Karena hadis-hadisnya itu menunjuk bahwasanya orang yang bersabar jika timpa musibah, dia akan diangkat derajat. Dan ada satu hadis yang sangat indah yang artinya sudah ditakdirkan bagi Allah, sudah menakdirkan untuk seorang dia punya tempat tertentu di surga. Tapi dia tidak sampai ke tempat itu dengan amalannya. Amalannya tidak cukup. Kemudian Allah menakdirkan dengan takdirnya orang itu akan ditimpa musibah. Kemudian ketika dia bersabar, dia naik ke tempat yang sudah disiapkan untuk dia di Allah.
Jadi dengan kesabaran itu seorang naik derajat. Timpa musibah kemudian sabar. Dan itu dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. ma'as sabirin. Wa lanabluwannakum bisyai'in min khaufi wa ju'i wa naqsi min al-amwali wal anfusi wa thamarat. Fabashshiris sabirin. Berikan berita gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka timpa musibah, mereka berkata apa? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan salawat dari Allah dan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka diberikan petunjuk di dunia dan di akhirat. Tapi orang yang ditimpa musibah kemudian tidak bersabar, tambah musibah, satu musibah jadi musibatain, jadi dua musibah. Timpa musibah, kesempatan. Kalau dia bersabar, dihapus dosa, kemudian diangkat derajatnya. Tapi kalau dia tidak bersabar, marah sama Allah, tidak menerima, putus asa, bahkan sebagai sampai tingkat kufuran, itu satu musibah jadi dua musibah atau musibah yang lebih besar ya. Dan yang kedua, Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan kedua, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ini untuk motivasi kami semua Ustaz. Apakah semua ibadah selama bulan Ramadan ini termasuk puasa, sholat, dan semua amalan-amalan sunnah, kalau kita lakukan semuanya dapat menghapus dosa besar atau hanya dosa kecil saja Ustaz? dosa besar perlu taubat. Al-kabair tahtaju ila taubah. Al-kabair tahtaju ila taubah. Itu asalnya. Perlu bertaubat. Hanya pada yaum al-qiyamah kita tidak tahu luasnya rahmat Allah. Karena dosa yang besar itu insyaallahu yu'adzib wa insyaallahu yaghfir. Jika Allah kehendaki menghapus dosa itu atau merahmati orang itu yang melakukan dosa besar itu kembali kepada Allah. Ketika ingin yu'adzib, ingin nyiksa orang, iqab orang karena dosa itu kembali kepada Allah. Jadi kita tidak tahu. Tapi di dalam dunia ini kita hanya tahu bahwasanya dosa besar itu butuh taubat. Dan butuh dosa kecil bisa dihapus dengan banyak hal. Jadi itu kita khawatir bahwasanya pada hari kiamat mungkin tidak diampuni dosa tersebut itu. Orang mukmin, muwahhid, orang yang bertauhid, tapi dia melakukan dosa besar. Zina, beda, bunuh misalnya, minum khamar, itu dosa-dosa besar. Selainnya, dosa besarnya banyak. Bisa jadi dia masuk api neraka dulu sampai sudah bersih, sudah bayar lah, baru dikeluarkan. Jadi siapa mau masuk walaupun sedetik saja, tapi bisa jadi Allah mengampuninya, merahmatinya. Tapi kita nggak tahu. Karena orang yang belum bertaubat. Tapi setiap orang yang bertaubat dari dosa besar, insya Allah Allah menerima. Tapi kita khawatir Allah tidak menerima. Kenapa? Karena taubat itu di dalam hati. Benar-benar seorang menyesal atau tidak? Atau hanya 80%? Benar bertaubat atau tidak?
Atau bertobat karena Allah atau karena hal yang lain. Berhenti merokok. Kita rokok itu bukan dosa besar, tapi kan berhenti. Karena Allah atau mungkin karena tahu itu gak bagus. Atau orang yang buat zina, dia berhenti karena dia takut kena penyakit. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin 80%, 20%. Kita nggak tahu gimana itu taubatnya. Apakah taubat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Di perkara hati. Fadal. Tadi disampaikan bahwa kalau kita melakukan suatu dosa atau maksiat, kita segera beristighfar. Yang terbaik atau yang paling afdol beristighfar itu setelah kita melakukan kesalahan atau setiap saat? Jazakallahu khairan, Ustaz. Setiap saat. Setiap saat. Istighfar terus. Kadang-kadang kita melakukan dosa tanpa sadar. Atau ada kekurangan tanpa sadar. Atau kekurangan dalam melakukan kewajibannya. Tidak sengaja. Jadi selalu beristighfar. Orang berdosa sadar atau tidak sadar. Sengaja tidak sengaja. Jadi istighfarnya kapan? Selalu. Terus menerus saja. Sebelumnya, di dalamnya, setangannya, di setelahnya, kapan saja. Sebelum tidur lagi. Bangun. Istighfar. Saya ketemu sebagian ulama itu istighfarnya banyak sekali. Lagi mengajar beristighfar, duduk istighfar, nunggu istighfar. Mungkin jalan ke pasar istighfar. Istighfar terus itu. Astagfirullah. Ada zikirnya, ada subhanallah, alhamdulillah, illallah, Allahu akbar, subhanallah. Wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Terus itu. Subhanallah. Dan istighfar itu sesuatu yang pribadi ya. Taubatan istighfar itu sesuatu yang pribadi. Jadi sebagian orang beristighfar secara jama'i sama. Astaghfirullahaladzim bersama. Satu suara. Saya khawatir bahwasanya itu hanya suara saja. Tidak datang dari hati, bukan dari hati. Ya istighfar untuk apa? Setiap orang punya dosa tertentu. Itu hal yang pribadi. Kalau bersama, ya bilang astaghfirullah. Ya nastaghfirullah. Kita beristighfar. Amin. Kita. Jadi tidak apa-apa. Selalu kita biasakan diri dengan istighfar. Pasti ada efeknya. Orang yang sering beristighfar atau selalu beristighfar itu coba aja sendiri kan. Mari kita coba memperbanyak istighfar di hidup kita. Berjalan di atas mobil, di atas motor, dimanapun. Itu pun lampu merah ada yang potong jalan dari belakang. Astagfirullah. Jadi sebelum terjadi sesuatu kita udah istighfar, udah tenang. Hatinya jadi tenang kalau kita beristighfar. Dan jalannya terang. Bukan yang bercahaya. Semuanya mudah. Kita didolimi. Ada gangguan, ada kesulitan. Rizkinya juga lancar dengan istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu alaikum as-samaa'a midrara. Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfiru, kalian beristighfarlah. Allah akan turunkan dari langit
pujian dan kebaikan. Jadi rezekinya juga lancar dengan orang yang beristighfar. Dari langit dan dari bumi, dari kiri kanan, kita nggak tahu. Mari kita coba aja lebih pandai beristighfar lah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Ada pertanyaan dari Ibu? Kalau tidak ada, telepon lewat WhatsApp, saya bisa. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.